Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya menyampaikan ringkasan dari penelitian kami yang berjudul pengaruh media sosial, preferensi media sosial, motivasi hedonis, dan aktivitas belanja selama pandemi terhadap perilaku pembelian impulsif konsumen. Penelitian ini berangkat dari fenomena meningkatnya perilaku pembelian impulsif di kalangan masyarakat, khususnya dalam produk pakaian dan aksesoris. Di era digital, media sosial menjadi salah satu faktor utama yang mendorong konsumen untuk membeli secara spontan tanpa perencanaan. Nah, dari latar belakang kami, rumusan masalah kami meliputi yang pertama, apakah media sosial ini mempengaruhi pembelian impulsif. Yang kedua, apakah preferensi platform media sosial ini berpengaruh. Yang ketiga, apakah motivasi hedonis ini menjadi pemicu. Dan apakah aktivitas belanja selama pandemi ini turut mempengaruhi keputusan pembeli secara impulsif. Dari sisi kerangka pemikiran, kami menyusun hubungan antara 4 variabel independen, yaitu pengaruh media sosial, preferensi media sosial, motivasi hedonis, dan pengalaman belanja selama pandemi, dengan satu variabel independen, yaitu perilaku pembelian impulsif. Kami menggunakan pendekatan kuantitatif untuk melihat seberapa besar hubungan antar variabel tersebut. Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya, kami mengajukan 4 hipotesis. Yang pertama, media sosial berpengaruh signifikan terhadap pembelian impulsif. Yang kedua, preferensi media sosial juga mempengaruhi keputusan pembelian. Yang ketiga, motivasi hedonis ini memiliki pengaruh positif terhadap perilaku impulsif. Dan yang keempat, situasi pandemi ini turut memperkuat kecenderungan konsumen untuk belanja tanpa perencanaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif untuk memberikan gambaran objektif mengenai prevalensi dan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pembelian impulsif konsumen, pakaian, dan aksesoris, baik secara daring maupun luring. Analisis data yang dilakukan dengan SPSS melalui uji validitas dan reliabilitas, analisis statistik deskriptif, dan regresi linear terhadap variabel pengaruh media sosial, motivasi hedonis, dan kondisi situasional. Populasi dalam penelitian ini mencakup konsumen pakaian dan aksesoris di daerah urban Indonesia, baik daring maupun luring, yang aktif di media sosial dan berpotensi berbelanja impulsif. Lalu, pemilihan populasi ini didasarkan pada pengaruh kuat faktor psikologis dan sosial seperti influencer, motivasi hedonis, serta kondisi situasional yang sebagaimana dijelaskan oleh Ksatria dan Shah tahun 2023. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel dan probability sampling dengan metode convenience sampling, yaitu metode pemilihan sampel berdasarkan kemudahan akses dan ketersediaan responden. Pendekatan ini dipilih karena mempermudah proses pengumpulan data secara daring melalui media sosial dan G-form, serta dinilai sesuai dalam konteks pembatasan mobilitas yang sempat terjadi selama pandemi COVID-19. Lalu, total responden dalam penelitian ini berjumlah 67 orang, yang seluruhnya merupakan individu berusia di atas 18 tahun dan memiliki pengalaman melakukan pembelian impulsif dalam kategori produk tersebut di wilayah perkotaan dengan akses terhadap e-commerce dan media sosial. Dalam penelitian ini, uji validitas dan reliabilitas dilakukan terhadap instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel-variabel yang berkaitan dengan prevalensi pembelian impulsif di kalangan konsumen di pasar pakaian dan aksesoris. Variabel yang diuji mencakup dorongan emosional, daya tarik visual produk, promosi penjualan, norma sosial, serta kontrol diri konsumen dengan responden yang merupakan konsumen aktif di pasar tersebut. Analisis kuantitatif dalam penelitian ini diterapkan secara bertahap untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pemilihan impulsif di konsumen di pasar pakaian dan aksesoris. Data yang dikumpulkan melalui kuesioner berskala Likert dan dianalisis menggunakan SPSS. Tahapan dimulai dengan uji validitas dan reliabilitas untuk memastikan keakuratan dan konsistensi instrumen. Dilanjutkan dengan analisis deskriptif untuk menggambarkan profil responden dan distribusi jawaban. Selanjutnya dilakukan uji korelasi untuk mengetahui arah dan kekuatan hubungan antar variabel, serta regresi linear untuk mengukur seberapa besar pengaruh variabel independen seperti dorongan emosional, visual produk, promosi, dan norma sosial terhadap variabel independen yaitu kecenderungan pembelian impulsif. Pada analisis deskriptif, dalam studi ini digunakan untuk menggambarkan profil dari 54 responden yang datanya telah melalui proses pembersihan, mencakup jenis kelamin, usia, pekerjaan, frekuensi belanja, dan pengeluaran. Hasilnya memberikan gambaran umum karakteristik responden serta kecenderungan jawaban terhadap variabel perilaku pembelian impulsif, yang dimana hasil analisis deskriptif terhadap 54 data tersebut menunjukkan bahwa responden menunjukkan tingkat persetujuan terhadap faktor-faktor yang diasumsikan berperan dalam mendorong perilaku pembelian impulsif. Lalu yang kedua itu tidak terdapat outlier yang
berpotensi mengganggu hasil analisis. Lalu yang ketiga adalah data telah dibersihkan dan menunjukkan distribusi yang relatif normal sehingga layak digunakan sebagai dasar untuk melanjutkan ke tahap analisis inferensial seperti uji regresi. Pada analisis missing value dalam SPSS merujuk pada kondisi di mana data tidak tersedia atau data tidak terisi dalam dataset. Berdasarkan hasil pemeriksaan data, tidak ditemukan adanya nilai yang hilang atau missing value. Lalu, hal ini menunjukkan bahwa kualitas data sangat baik dan siap untuk dianalisis secara statistik tanpa perlu melakukan imputasi atau perbaikan data. Selanjutnya, analisis normality yang menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov test dan Shapiro test. Nah, dari hasil analisis diperoleh nilai asymptotic to Taylor adalah 0,200 yang menunjukkan bahwa data memiliki distribusi normal karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Sedangkan nilai outlier adalah nilai yang terletak di titik ekstrim dari suatu rangkaian data dan dengan demikian dapat mempengaruhi pengamatan secara keseluruhan. Berdasarkan analisis box plot yang dilakukan pada kelima variabel, tidak ditemukan adanya outlier ekstrim, sehingga data tersebut dapat dinyatakan stabil dan layak untuk diuji inferensial. Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap item atau pernyataan dalam kuesioner benar-benar mengukur variabel yang dimaksud seperti pengaruh media sosial, motivasi hedonis, dan perilaku pembelian impulsif. Kriteria validitas yang pertama, item dikatakan valid jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel dengan N sama dengan 67, sedangkan R tabel pada signifikansi 5% sama dengan 0,240. Kriteria yang kedua, item juga harus memiliki nilai signifikansi P lebih kecil dari 0,05. Nah, dari hasil uji validitas ini dapat disimpulkan bahwa kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini telah mewakili masing-masing variabel dengan baik. Setiap item mampu mengukur apa yang seharusnya diukur secara akurat dan signifikan. Selanjutnya, kami melakukan uji reliabilitas untuk memastikan bahwa instrumen penelitian ini digunakan memiliki tingkat konsistensi yang baik dan dapat dipercaya apabila digunakan dalam kondisi yang sama berulang kali. Nah, reliabilitas diukur menggunakan metode Cron-Based alpha di mana suatu konstruk dinyatakan reliabel jika memiliki nilai alpha sebesar 0,70 atau lebih. Nah, dari keseluruhan pengujian reliabilitas pada semua variabel, meskipun terdapat satu variabel yang memiliki nilai reliabilitas rendah yaitu sebesar 0,376, hal ini menunjukkan bahwa beberapa item dalam variabel tersebut kurang konsisten dan perlu dilakukan evaluasi atau perbaikan pada instrumen. Nah, secara keseluruhan, hasil reliabilitas memberikan keyakinan bahwa sebagian besar instrumen dalam penelitian ini cukup layak untuk digunakan dalam analisis lebih lanjut. Berdasarkan hasil uji hipotesis 1, yaitu tidak diterima karena nilai signifikansi sebesar 0,131 jauh lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara media sosial terhadap perilaku pembelian impulsif pada responden. Berdasarkan hasil uji hipotesis 2, yaitu tidak diterima karena nilai signifikansi sebesar 0,900 jauh lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa preferensi terhadap platform media sosial tidak berpengaruh signifikan terhadap pembelian impulsif. Selanjutnya, berdasarkan hasil uji hipotesis 3, yaitu tidak diterima karena nilai signifikansi sebesar 0,945 yang jauh lebih besar dari 0,05 mengindikasikan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara motivasi hedonisme terhadap perilaku pembelian impulsif. Berdasarkan hasil uji hipotesis 4, yaitu tidak diterima karena nilai signifikansi diperoleh sebesar 0,072 yang masih lebih besar dari 0,05 sehingga tidak terdapat pengaruh yang signifikan. Sedangkan nilai signifikansi sebesar 0,012 yang jauh lebih dari 0,05 menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel TD terhadap perilaku pembelian impulsif. Hal ini menjadi satu-satunya variabel dalam penelitian ini yang memiliki hubungan yang signifikan. Nah, dari seluruh pengujian hipotesis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa sebagian besar variabel bebas dalam penelitian ini tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku pembelian impulsif. Hanya satu variabel, yaitu variabel TD yang menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan secara statistik. Hal ini mengindikasikan bahwa faktor-faktor lain di luar variabel yang diteliti kemungkinan lebih dominan dalam mempengaruhi perilaku pembelian impulsif pada konsumen.
Yang terakhir ada pembahasan. Nah, pada temuan penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang diasumsikan mendorong pembelian impulsif tidak sepenuhnya terbukti dalam konteks responden penelitian ini. Hal ini bisa disebabkan oleh adanya faktor lain yang lebih dominan seperti kontrol dari konsumen, pengalaman pribadi, atau motivasi utilitarian yang tidak tercakup dalam model penelitian ini. Nah, oleh karena itu studi lanjutan dengan pendekatan yang lebih komprehensif sangat disarankan.